Belum fit, debut Sofyan Amrabat di Manchester United fix tertunda. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan update seputar kondisi Sofyan Amrabat. Ia memastikan debut sang gelandang harus tertunda. Amrabat merupakan rekrutan terakhir Manchester United di musim panas ini. Ia direkrut Setan Merah dari Fiorentina dengan status pemain pinjaman. Amrabat sendiri dikabarkan akan debut di skuad MU pada akhir pekan ini. Ia dilaporkan akan diturunkan ten Hag saat MU berhadapan dengan Brighton. Namun sang manajer baru-baru ini meluruskan rumor tersebut. Ia memastikan Amrabat belum bisa bermain di partai ini. Kepada MU TV, Erik ten Hag memastikan bahwa Amrabat belum siap untuk bermain di skuad Manchester United. Ia menyebut sang gelandang mengalami cedera di jeda internasional kemarin sehingga ia belum siap tampil di partai ini. Harry Maguire lagi-lagi jadi korban perundungan, Erik ten Hag pasang badan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengomentari situasi terbaru Harry Maguire. Ia menilai sang gelandang tidak layak mendapatkan perlakuan seperti yang ia alami sekarang. 2 pekan terakhir, nama Maguire selalu jadi pergunjingan. Banyak yang mempertanyakan keputusan Gareth Southgate memanggil sang bek di jeda internasional September 2023 ini. Kritikan kepada Maguire semakin brutal setelah pertandingan melawan Skotlandia. Di laga itu, Maguire mencetak gol bunuh diri ke gawang Inggris sehingga ia dihujat banyak fans Inggris. Ten Hag mengaku prihatin melihat kondisi beknya tersebut. Saya rasa saya sudah bilang ini berulang kali bahwa hujatan-hujatan itu tidak sopan, buka Ten Hag kepada MU TV. Brighton lagi on fire, Erik ten Hag minta Manchester United tampil all out. Sebuah pesan disampaikan Erik ten Hag kepada skuad Manchester United jelang laga kontra Brighton. Ia ingin anak asuhnya tampil dengan performa terbaik di laga ini. Nanti malam, Manchester United akan menjalani pertandingan pekan kelima IPL 2023-2024. Setan Merah bertugas menjamu Brighton di Old Trafford. Kemenangan menjadi harga mati bagi MU. Pasalnya mereka kalah melawan Arsenal sebelum jeda internasional, jadi mereka perlu mengamankan 3 poin di laga ini. Ten Hag sendiri mengaku tidak sabar berhadapan dengan Brighton. Jujur, saya senang berhadapan dengan mereka, Brighton, buka Ten Hag kepada MU TV. Jurgen Klopp, curi 3 poin di kandang Wolverhampton tidak mudah. Sebuah peringatan diberikan Jurgen Klopp kepada skuad Liverpool. Ia ingin anak asuhnya bekerja keras agar mereka bisa memetik kemenangan di kandang Wolverhampton. Liverpool akan melakoni laga tandang di sore ini. The Reds akan mengunjungi Molineux Stadium untuk menghadapi sang tuan rumah, Wolverhampton. Di atas kertas, Liverpool lebih diunggulkan untuk menang di laga ini. Baik secara performa maupun komposisi pemain, The Reds lebih unggul dari tuan rumah. Namun Klopp enggan menyepelekan laga tandang ini. Di Premier League, tidak ada stadion di mana Anda bisa yakin mendapatkan 3 poin, dan kandang Wolves juga demikian, buka Klopp di laman resmi Liverpool. Debut manis Neymar di Al Hilal, bikin assist dan bantai Al Riyadh 6-1. Neymar akhirnya melakoni debutnya untuk Al Hilal setelah didatangkan dari Paris Saint-Germain bulan lalu. Sejak mengamankan kepindahan ke Al Hilal dari Paris Saint-Germain dengan biaya 90 juta euro bulan Agustus lalu, Neymar urung melakoni debutnya untuk klub Arab Saudi tersebut lantaran cedera. Namun, ia telah pulih dan sempat memperkuat Brasil di jeda internasional baru-baru ini. Usai jeda internasional, Neymar akhirnya menjalani debutnya untuk Al Hilal di laga melawan Al Riyadh pada lanjutan Saudi Pro League, Sabtu, 16 September dini hari waktu Indonesia Barat. Masuk di babak kedua, Neymar berhasil memberikan 1 assist untuk gol keempat timnya saat meraih kemenangan telak 6-1. Kemenangan tersebut membuat Al Hilal semakin kokoh di puncak klasemen Saudi Pro League, dengan mereka telah mengoleksi 16 poin dari 6 laga. Bersama bintang-bintang Eropa yang hijrah ke Al Hilal musim panas ini seperti Ruben Neves, Kalidou Koulibaly hingga Sergei Milinkovic-Savic, Neymar akan berusaha untuk membawa Al Hilal menjadi juara Saudi Pro League. Neymar akan berusaha untuk bisa mencetak gol debutnya buat Al Hilal ketika menghadapi Nafbahor pada partai pertama mereka di Liga Champions Asia, Selasa, 19 September dini hari WIB. Jelang derby della Madonnina, Simone Inzaghi sakit kepala dengan skuad Inter Milan, kenapa tuh? Sebuah pengakuan dibuat oleh Simone Inzaghi. Allenatore Inter Milan itu menyebut ia cukup sulit menentukan line up timnya di partai derby della Madonnina nanti. Inter Milan akan dihadapkan dengan sebuah partai syarat gengsi di malam ini.
Nerazzurri akan menggelar partai bertajuk Derby della Madonnina menghadapi sang tetangga, AC Milan. Kondisi Inter Milan jelang laga ini bisa dikatakan cukup sempurna. Mereka meraih hasil apik di 3 pertandingan pertama Serie A musim ini dan tidak ada satupun pemain mereka yang cedera. Inzaghi mengakui bahwa situasi ini cukup membuatnya sakit kepala. Saya harus membuat keputusan yang berat untuk menentukan line up, namun saya senang untuk melakukannya, ujar Inzaghi kepada Football Italia. Ini waktunya Calvin Phillips buktikan kualitasnya di Manchester City. Calvin Phillips menolak kesempatan meninggalkan Manchester City dengan status pinjaman demi memperjuangkan tempatnya di tim, klaim Pep Guardiola. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Calvin Phillips ingin memperjuangkan tempatnya di Manchester City setekat menunjukkan penampilan yang solid bersama Inggris ketika mengalahkan Skotlandia. Ahli taktik asal Spanyol itu menegaskan bahwa sang gelandang memiliki masa depan di tim, terutama karena cederanya beberapa pemainnya. Phillips hampir tidak pernah bermain sejak pindah ke Etihad dari Leeds pada tahun 2022 dengan biaya sebesar 42 juta pound, 52 juta dolar. Dia hanya tampil 4 kali sebagai starter di semua kompetisi musim lalu dan baru bermain 6 menit musim ini. Phillips mengalami nasib sial karena cedera dalam pertandingan persahabatan melawan Barcelona di awal musim lalu tetapi gagal membuat Guardiola terkesan setelah pulih. Dan sang menir mengaku dia kelebihan berat badan ketika pemain internasional Inggris tersebut kembali dari Piala Dunia. Namun, ex-bos Barca dan Bayern Munich itu terkesan dengan sikap Phillips selama musim panas dan memuji penampilannya melawan Skotlandia. Jude Bellingham itu seperti Zinedine Zidane, Graeme Souness bandingkan 2 pemain terbaik beda generasi tersebut. Bintang Real Madrid Jude Bellingham memiliki banyak atribut seperti yang dimiliki gelandang legendaris Zinedine Zidane, menurut Graeme Souness. Jude Bellingham telah berkembang menjadi pemain top, setelah tampil mengesankan bersama Borussia Dortmund sebelum bergabung dengan Real Madrid senilai 103 juta euro di musim panas ini. Dia juga menjadi sosok bintang untuk Inggris dan Graeme Souness yakin dia punya atribut yang mirip dengan pahlawan Los Blancos dan Prancis Zidane. Pemain berusia 20 tahun tersebut telah mencetak 5 gol hanya dalam 4 pertandingan La Liga pertamanya musim ini dan mencetak gol keduanya buat Inggris ketika dia mencatatkan Three Lions menghadapi Skotlandia. Tetapi, perjalanannya masih panjang untuk menyamai Zidane, karena pemain Prancis itu mencetak gol kemenangan ikonik untuk Madrid di final Liga Champions pada tahun 2002 dan juga memenangkan Piala Dunia bersama Les Bleus. Bintang Inggris itu berharap bisa menambah koleksi gol dan assist-nya saat Madrid menghadapi Real Sociedad, Senin, 18 September dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool dan Barcelona gontok-gontokan demi Gaet Nico Williams. Raksasa Liga Inggris, Premier League, Liverpool, gontok-gontokan dengan Barcelona Gaet Nico Williams di jendela bursa transfer selanjutnya. Liverpool kini menjadi salah satu klub Liga Inggris yang berani bersaing dengan Barcelona dalam mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Ketertarikan Liverpool dan Barcelona tidak terlepas dari penampilan apik yang dicatatkan oleh Nico Williams sejak gabung Athletic Bilbao pada 2021 lalu. Gelandang berpaspor Spanyol tersebut telah membukukan torehan 12 gol dan 11 assist dari 89 laga yang dijalani. Catatan itu termasuk impresif mengingat Williams saat ini masih memiliki usia yang relatif muda, yakni 21 tahun. Dilansir dari Estadio Deportivo via Tehar Tagle, Liverpool menempatkan nama Nico Williams ke dalam daftar teratas pemain yang ingin diboyong ke Anfield. Hal tersebut lantas membuat Liverpool harus menyiapkan dana minimal 50 juta euro, atau ditaksir setara dengan 819,8 miliar rupiah. Hanya saja, usaha Liverpool untuk memboyong Nico Williams tidak akan mudah, mengingat Barcelona juga tertarik kepada adik dari Inaki Williams tersebut. Bahkan, Barcelona telah selangkah lebih maju dibandingkan Liverpool dalam upaya penandatanganan Nico Williams. Barcelona pada bursa transfer 2024. Ruang ganti Man United makin memanas, Erik ten Hag sebut Jadon Sancho pemain tak penting. Ruang ganti Manchester United semakin kesini justru semakin memanas. Erik ten Hag secara langsung menyebut Jadon Sancho sebagai pemain tidak penting. Kondisi internal skuad Manchester United sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Setelah sempat dikabarkan mendingin, konflik antara Erik ten Hag dan Jadon Sancho nyatanya semakin memanas.
Sebelumnya, Ten Hag dan Sancho dikabarkan sudah mulai bertemu untuk melakukan pembicaraan terkait konflik yang ada. Sancho pun sepakat untuk menghapus cuitannya yang ia bagikan melalui akun Twitter, X, miliknya. Akan tetapi, ketika diminta untuk meminta maaf secara publik, Sancho tidak mau melakukannya. Hal itu pun membuat hubungan winger asal Inggris tersebut dengan Ten Hag semakin memanas. Bahkan, Sancho dikabarkan mulai dikucilkan dari skuad dan tidak diberikan kesempatan untuk bermain. Rumor soal panasnya ruang ganti Manchester United itu semakin jelas setelah Ten Hag melakukan konferensi pers sebelum pertandingan melawan Brighton and Hove Albion. Dilansir bolasport.com dari Metro.co.uk, Ten Hag awalnya tidak mau menjawab pertanyaan mengenai hubungannya dengan Sancho. Juru taktik asal Belanda itu lebih memilih menjawab pertanyaan mengenai pertandingan antara Manchester United dan Brighton. Namun, setelah terus didesak, Ten Hag akhirnya sempat berbicara mengenai Sancho. Menurut ex-pelatih Ajax tersebut, Jadon Sancho saat ini pemain yang tidak penting bagi klub. Pasalnya, Sancho dinilai tidak bisa berkontribusi banyak bagi Setan Merah dan gagal memenuhi ekspektasinya. Oleh karena itu, ia tidak ingin membicarakan soal Sancho dan hubungannya dengan ex-winger Borussia Dortmund tersebut. Saudi Pro League masih ingin bajak Mohamed Salah, Jurgen Klopp Wallace. Menir Liverpool, Jurgen Klopp mengomentari rumor Mohamed Salah akan kembali dikejar klub Saudi Pro League di tahun 2024 nanti. Ia mengaku santai dengan rumor-rumor yang ada. Seperti yang sudah diketahui, Saudi Pro League lagi melakukan ekspansi besar-besaran. Mereka mendatangkan sejumlah pemain top ke negara mereka. Salah satu nama yang dirumorkan sempat diincar Saudi Pro League adalah Mohamed Salah. Salah satu klub SPL dilaporkan sempat mengajukan tawaran sebesar 150 juta pounds untuk sang winger, namun Liverpool menolaknya. Beberapa waktu yang lalu Direktur Olahraga Saudi Pro League, Michael Emenalo menekankan bahwa pihaknya belum menyerah mendatangkan Salah. Mereka akan mencoba lagi merekrut sang winger di tahun 2024 nanti.